Paulo Albera adalah salah satu anak yang dibina secara pribadi oleh Don Bosco sendiri. Bahkan dalam diri Paulo Albera ini tercermin jelas semangat dan perutusan Don Bosco. Kita tahu kalau Michael Rua itu dikenal sebagai konstitusi yang hidup oleh karena kesetiaan dan ketaatannya yang tidak goyah pada Don Bosco. Kemudian Giovanni Caliero dikenal sebagai pribadi yang sangat ekstrovert dan energetik. Dan Philip Rinaldi dikenal sebagai Salesian yang kebapaan. Maka Paulo Albera dikenal sebagai pribadi yang memiliki tingkat kehidupan rohani yang mendalam. Paulo Albera memang selama ini kurang menonjol dibandingkan pribadi-pribadi lain dalam masa-masa awal sejarah kongregasi Salesian. Bahkan dalam kepemimpinan Michael Rua sebagai pengganti Don Bosco yang pertama, malah pribadi Philip Rinaldi yang lebih menonjol, yang tampil kuat. Padahal Rinaldi adalah pengganti Don Bosco yang ketiga. Jadi selama itu gambaran Paulo Albera terkesan sebagai pribadi yang berada dalam bayang-bayang saja. Tetapi dalam memperingati 100 tahun kematiannya pada tanggal 29 Oktober, ketika para sejarawan mulai mencari-cari, mulai belajar tentangnya, ternyata pribadi Paulo Albera itu bisa tampil ke permukaan sebagai pribadi yang sungguh menarik dan luar biasa. Pada kenyataannya, dia bukanlah pribadi yang berada dalam bayang-bayang. Don Bosco melihat kualitas yang dimiliki Paulo Albera mulai saat dia masuk oratori pada usia 13 tahun. Seperti kebanyakan anak-anak oratori saat itu, Paulo Albera juga mempercayakan dirinya untuk dibina dan dibentuk di tangan Don Bosco. Dia sangat mencintai Don Bosco, meskipun memiliki kepribadian yang pendiam dan pemalu yang sangat berbeda dengan Caliero. Paulo Albera termasuk barisan pertama anggota kongregasi pada tahun 1860, tahun di mana dia masuk sebagai anggota kongregasi. Ketika Don Bosco membuka komunitas Mirabello, rumah kedua setelah Valdoco, Paulo Albera juga ikut serta menemani Michael Rua yang dipercayakan Don Bosco sebagai rektor di komunitas sana, komunitas Mirabello. Kemudian dia ditugaskan untuk memulai karya di Genoa, Italia, dan dengan semangat berkarya dan inisiatif tinggi, diiringi dengan keuletan dan bakatnya dalam menarik orang-orang di sana, dia mampu mencanangkan dan menanam dalam-dalam dasar yang kokoh kehadiran Salesian. Dan kemudian ketika dia menjabat sebagai provinsial di Perancis dengan keuletan dan semangat yang sama, dia juga meletakkan dasar yang kuat kehadiran Salesian di negara Perancis. Ya. Di Perancis dia dikenal sebagai Don Bosco kecil atau Le Petit Don Bosco. Hal ini disebabkan bukan karena perawakannya yang kecil, tetapi dia membawa semangat dan karisma Don Bosco. Sebenarnya hampir semua Salesian-Salesian pertama memiliki semangat dan karisma Don Bosco karena mereka sangat mencintai Don Bosco. Di antara para Salesian yang lain dengan sifat dan karakter kepribadian masing-masing seperti yang sudah disebutkan tadi, yang paling menonjol dalam pribadi Paulo Albera adalah sebagai pembimbing rohani kongregasi. Dia sungguh menaruh perhatian khusus dalam pembinaan. Dia secara teratur mengunjungi rumah-rumah pembinaan, mempersiapkan para pembina, menyemangati para konfrater sama saudara untuk menghidupi konstitusi dan regulasi. Dia juga memastikan bahwa keputusan-keputusan kapitel umum khususnya dalam bidang pembinaan itu terlaksana. Dan yang paling mengesankan adalah kebiasaannya membaca dan merenungkan bacaan-bacaan rohani. Hal inilah yang membantunya untuk berbuah dalam bimbingan rohani dan retret-retret yang dia pimpin. Perlu dicatat juga cinta, pengabdian, dan pandangannya tentang Don Rua yang dikenal sebagai peraturan yang hidup. Suatu karakter yang membawa konotasi diperlukan atau penting, tapi sekaligus juga membawa konotasi yang kurang menyenangkan. Don Albera mengatakan, jika Don Bosco begitu dicintai dan mampu memenangkan hati banyak orang, itu dikarenakan Don Bosco memiliki keberuntungan kehadiran Michael Rua di sampingnya. Rua yang selalu mengambil semua bagian tugas yang kurang menyenangkan, yang bisa membuat orang benci.
Ketika Michael Rua diangkat menjadi rektor mayor, ada orang-orang yang khawatir kalau Don Rua ini akan memastikan penerapan atau pelaksanaan peraturan yang keras. Tapi yang kelihatan ternyata hanya kebaikan hati yang begitu besar, dan bagaimana Don Rua kemudian menjadikan aura kekudusan Don Bosco menjadi semakin besar. Di masa kepemimpinan Paulo Albera sebagai rektor mayor, Kongregasi Salesian memasuki masa sulit Perang Dunia Pertama. Hampir setengah dari 3.000 Salesian Don Bosco terlibat langsung dalam kubu yang berbeda-beda. Banyak Salesian yang ikut perang sebagai tentara. Tetapi Paulo Albera dengan kelembutan hatinya, dengan kepekaannya, dia berhasil membawa kongregasi melewati saat-saat sulit, yang masa-masa yang sangat sulit, masa Perang Dunia yang Pertama. Ketika baru ditahbiskan sebagai imam, Don Bosco membisikkan di telinga Don Albera, "Ketika engkau merayakan misa pertama, mintalah pada Tuhan anugerah untuk tidak pernah menjadi putus asa." Nasihat ini selalu menjadi penopang Don Albera dalam memimpin kongregasi melewati tahun-tahun peperangan, tahun-tahun kesulitan. Nasihat ini juga yang mendorong dan mengajak para konfrater untuk mengambil tempat mereka yang meninggal dunia, mereka yang dikirim ke medan perang, sehingga karya untuk anak-anak yang miskin tidak ditutup karena kekurangan personil. Selalu ada yang menggantikan. Sebagai rektor mayor, dia selalu menekankan hidup doa dan studi sebagai sumber penting agar kerasulan berbuah. Tentu saja dalam banyak kesempatan dia selalu mengajak para konfrater untuk memandang Don Bosco sebagai inspirator, sebagai inspirasi dalam menjawab panggilan mengikuti Yesus. Kalau kita perhatikan, para Salesian pertama masing-masing memiliki kedekatan dan kelekatan dengan Don Bosco, dan mereka memiliki kekasannya. Michael Rua dikenal dengan kesetiaan dan ketaatannya yang luar biasa. Giovanni Cagliore dengan dinamisme dan semangat misionarisnya. Giulio Barberis dalam kemampuannya dalam pembinaan dan literatur Perancis. Ya. Di antara pilar-pilar kongregasi Salesian ini, Paulo Albera menonjol sebagai master atau guru kehidupan rohani. Dalam buku yang ditulis Don Aldo Giraudo dikatakan bahwa Paulo Albera mampu memahami isi hati Don Bosco, dan dia mampu mengungkapkan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi kepedulian dan isi hati Don Bosco kepada sama saudara dan anggota keluarga Salesian yang lain yang sedang bertumbuh. Melalui Paulo Albera, khususnya dalam catatan-catatan hariannya yang ditemukan, kita mendapatkan sumber-sumber karisma Salesian yang belum tereksplor, belum terjelajahi sampai sekarang. Ditulis dalam bahasa Italia dan Perancis, catatan tersebut mengungkapkan suatu percakapan yang berlangsung dalam hatinya tentang rahmat dan kebebasan. Bagaimana karisma yang dimiliki Don Bosco sungguh memiliki kekuatan dalam pembinaan anak-anaknya, dan bagaimana tampak perjuangan yang gigih dalam kemanusiaannya untuk bertahan hingga terbentuk menjadi alat Tuhan. Paulo Albera seringkali terbebani dengan sifatnya yang kurang berani dan melankolis, tetapi dia memiliki keramahan, kelemah lembutan, dan kebaikan hati. Don Bosco melihat hal-hal itu. Catatan-catatan inilah yang ditemukan menjadi warisan yang berharga. Pada tahun 1921, kesehatan Pastor Albera mulai menurun, tetapi dia tetap hidup dalam ketenangan hati dan pikiran. Di tahun akhir kehidupannya pun, dia masih dipenuhi dengan banyak kegiatan. Dalam suratnya kepada para operator di awal tahun itu, 1921, dia mengungkapkan kenangannya saat pertama kali berjumpa dengan Don Bosco, dan bagaimana Don Bosco kemudian memenangkan hatinya dan meyakinkannya bahwa Don Bosco adalah jemari tangan Tuhan yang sedang berkarya. Tapi kemudian dia didiagnosa memiliki gangguan peredaran darah, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah pada otak. Dokter juga heran, karena biasanya para penderita gangguan pembuluh darah otak, fungsi atau daya ingat sudah tidak bekerja secara maksimal. Tapi dalam diri Pastor Albera, dan dia bahkan masih dengan jelas bisa mengingat
hal-hal yang terjadi bahkan 30 tahun yang lalu. Ingatan, kecerdasan, dan kejernihan pikiran tetap sama seperti sebelumnya. Tapi bulan-bulan berikutnya, kondisi fisik mulai sangat menurun. Meskipun demikian, Pastor Albera dalam kondisi seperti itu, dia tetap berusaha mengunjungi banyak tempat, pada tempat di mana ada banyak saudara yang masih berusaha berjuang, berkarya, memajukan karya Don Bosco. Dia juga masih berusaha memberikan konferensi-konferensi hingga tanggal 29 Oktober 1921 pukul 5.15 pagi, setelah menerima viatikum dari Pastor Rinaldi, Pastor Paulo Albera meninggal dunia. Pastor Albera adalah seorang Salesian yang sangat mencintai Don Bosco dan sungguh bertekad untuk mengikuti dengan kesetiaan jalan Don Bosco dan Don Rua tanpa ada sedikit pun keraguan-raguan dalam hatinya. Don Rua dan Don Albera tidak boleh dibilang hanya sebagai pengganti Don Bosco, tetapi sebagai penerus hidup, karya, dan mereka memastikan bahwa semuanya karya-karya Don Bosco terus berkembang dan mencapai pemenuhan.